perkenalkan kami dari kelompok 5. Di sini kami akan menjelaskan tentang kegiatan yang ada di bulan Ramadan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dian Andriani Syahputri. Saya dari jurusan Teknik Konversi Energi akan menjelaskan kegiatan yang pertama yaitu obrok-obrok. Mungkin banyak dari kalian yang belum mengetahui apa sih itu kegiatan obrok-obrok. Nah, untuk membangunkan sahur di wilayah Pantura Cirebon ada tradisi unik. Tradisi ini hanya ditemui pada saat bulan Ramadan, yaitu tradisi obrok. Tradisi ini biasanya berlangsung pada pukul 2 hingga 3.30 waktu Indonesia Barat. Dilakukan dengan cara berkeliling kampung dan memukul tetabuhan sederhana untuk membangunkan warga sahur. Obrok sendiri biasanya hanya dilakukan oleh masyarakat Pantura. Selain Cirebon yang kerap melakukan tradisi unik tersebut, ada Majalengka dan Indramayu. Nah, sekarang pasti pada penasaran kan alat apa aja yang biasanya digunakan untuk melaksanakan tradisi obrok ini. Berdasarkan sejarah, biasanya tradisi obrok ini akan menggunakan alat tetabuhan tradisional seperti bambu, botol beling, saron, goong, serta alat musik mirip gendang yang terbuat dari pipa dan karet ban bekas bernama ketipung. Namun, seiring berkembangnya zaman, tradisi tersebut bertransformasi dengan menambahkan alat musik modern seperti gitar elektrik dan instrumen modern lainnya. Bahkan, di beberapa tempat terdapat instrumen tambahan berupa keyboard dan organ sebagai unsur melodi. Sekian saja dari kegiatan obrok-obrok kali ini. Kegiatan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nurul Febrianti dari jurusan Teknik Kimia. Kegiatan lain yang hanya ada di bulan puasa yaitu ngabuburit. Ngabuburit berasal dari bahasa Sunda yang artinya bersantai-santai sampai menunggu waktu. Istilah ngabuburit ini sendiri sering muncul atau banyak digunakan ketika sudah memasuki bulan Ramadan. Maka dari itu ngabuburit itu spesial. Ngabuburit bisa dilaksanakan di rumah ataupun di luar rumah. Untuk kegiatan ngabuburit di dalam rumah yaitu membaca Al-Quran, mendengarkan ceramah di TV, dan juga memasak untuk menu berbuka puasa. Sementara kegiatan ngabuburit di luar rumah contohnya adalah jalan-jalan sore ke alun-alun kota, bermain layang-layang, membeli takjil, ataupun pergi ke masjid untuk berbuka puasa bersama. Halo teman-teman, kenalin nama aku Afifah dari jurusan Teknik Kimia. Nah, kali ini aku mau membahas tentang kegiatan ketiga yang hanya ada di bulan Ramadan, dan kegiatan ini yang paling ditunggu-tunggu teman-teman. Kegiatannya adalah bukber alias buka bersama. Di bulan puasa tidak ada hal yang menarik bagi semua muslim yang berpuasa selain berbuka puasa. Acara wajib ini selalu dinanti oleh teman-teman, entah itu dilakukan sendiri maupun bersama keluarga, bersama teman, bersama sahabat, dan lain-lain. Rutinitas berbuka tidak akan menarik jika dilakukan sendirian, karena kita sebagai makhluk sosial senang sekali berbagi dan berkelompok, sehingga akhirnya berbuka bersama menjadi suatu kebutuhan. Nah, acara membatalkan puasa bersama ini adalah cara kita bersyukur nikmat Allah dan menjalin serta mengikat silaturahmi sama muslim. Bukber juga memiliki manfaat loh teman-teman. Yang pertama adalah mempererat silaturahmi, dan yang kedua adalah sarana interaksi positif. Nah, di dalam acara bukber selain kita makan-makan, kita juga bisa loh melakukan hal lain seperti main games, berdonasi, mendengarkan ceramah, bahkan sholat berjamaah, dan foto bersama. Apapun itu kegiatannya, tidak masalah kok teman-teman. Yang penting kebersamaan bisa didapat dan terjalin erat. Yang jauh bisa saling mengenal, yang dekat bisa menjadi akrab. Itu poin pentingnya. Yuk lanjut ke materi selanjutnya. Hai, perkenalkan nama saya Zahra Azizatun Nur dari jurusan Teknik Elektro. Di sini saya akan menjelaskan kegiatan sahur on the road. Salah satu kegiatan yang hanya ditemukan di bulan puasa dan jarang ditemukan di bulan-bulan lainnya adalah sahur on the road.
Kegiatan sahur on the road hampir sama dengan kegiatan pembagian takjil, namun perbedaannya berada pada makanan yang dibagikan. Pada sahur on the road ini, makanan yang dibagikan adalah makanan untuk sahur, dan makanan sahur tersebut dibagikan kepada mereka yang membutuhkan dan mereka yang masih beraktivitas di jalanan. Halo teman-teman semua, kenalin nama aku Firman Amiruddin dari jurusan Teknik Elektro. Dan di video yang kelima ini, aku bakalan ngebahas tentang mudik. Nah, teman-teman di sini semua pasti udah nggak asing lagi kan dengan kata mudik. Nah, mudik ini merupakan salah satu ciri khas budaya Indonesia yang sudah berkembang cukup lama. Mudik ini berasal dari kata udik yang berarti kampung, kemudian ditambah awalan M menjadi mudik yang artinya pulang kampung. Nah, mudik ini tuh biasanya dilakukan oleh perantau yang tinggal di kota. Mudik ini juga biasanya dilaksanain pas akhir-akhir puasa atau mau deket-deket lebaran gitu. Untuk melaksanain mudik itu sendiri, banyak banget cara yang bisa dilakuin. Ada yang naik motor, naik mobil, naik bis, naik kereta, naik pesawat, dan yang lainnya. Pokoknya untuk melaksanain mudik itu banyak banget akomodasi yang bisa dipakai. Ada suatu artikel yang menyebutkan bahwa mudik ini merupakan salah satu kegiatan yang merepotkan. Kenapa demikian? Karena dengan melaksanakan mudik itu banyak banget hal yang harus dipersiapkan, mulai dari kendaraan, rute perjalanan, terus barang-barang yang harus dibawa, dan yang terpenting itu kan mudiknya itu pas bulan puasa. Nah, bayangkan gimana rasanya. Terus kenapa sih orang-orang rela ngelakuin mudik ini? Padahal kan seperti yang tadi disebutin, kayak ribet, kayak gitu-gitulah pokoknya. Nah, orang-orang tuh melakukan ini hanya karena satu hal, yaitu ingin merayakan hari spesialnya bersama dengan keluarga tercinta di kampung halaman. Nah, sekian dulu dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum adik-adik, gimana nih puasa hari sekarangnya? Semoga lancar ya. Nah, bicara mengenai berbuka puasa, emang paling nikmat ketika kita menyantap takjil yang manis-manis, seperti kurma, sop buah, kolak pisang, dan lain-lain. Akan tetapi, masih banyak orang di luar sana yang kesulitan untuk mendapatkan takjil ketika hendak berbuka puasa. Di bulan suci Ramadan ini merupakan salah satu momentum yang sangat baik bagi kita semua untuk berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan, yang salah satunya yaitu berbagi takjil. Perlu adik-adik ketahui, ketika kita berbagi makanan kepada orang yang sedang berpuasa, maka kita akan mendapatkan pahala loh. Dan pahala itu sebesar seperti orang yang sedang berpuasa. Sangat menarik bukan? Nah, emang benar ketika kita berbagi, maka uang kita akan terkuras. Namun, kita harus yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa uang yang telah kita keluarkan akan menjadikan keberkahan kepada orang lain dan kepada diri kita sendiri. Untuk adik-adik semua, di bulan suci Ramadan ini, marilah kita memperbanyak dan berlomba-lomba hal kebaikan. Dan demikianlah kegiatan yang dapat kita lakukan ketika di bulan suci Ramadan ini. Ada obrol-obrol, ngabuburit, buka bersama, sahur on the road, mudik, serta bagi-bagi takjil. Dan terima kasih sudah menonton tayangan ini. Mohon maaf bila ada kesalahan, dan jangan lupa subscribe, komen, dan like channel YouTube Polban Mengajar.